Sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, lambaikan kedua tanganmu. Shalom. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah pada sore hari ini, shalom. Mari biarlah sore hari ini kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Biarlah kasih-Nya terus dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini. Untuk kami bersatu hati, kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan kami pulang membawa berkat sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hidupku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terakhir, pencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Persembahanku yang hidup, hanya karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hidupku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku
segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari sembah Dia, naikkan penyembahanmu kepadanya. Haleluya. Segala puji, segala hormat kami persembahkan hanya bagimu Tuhan. Ya na 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 na. Ya na 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 na. Ya la 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 ma ya se. Ya na 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 ma ya so. Sembah Dia, sembah Dia, sembah. Jamah setiap kami ya Tuhan, jamah setiap kami. Ya la 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 ma ya so. Haleluya. Jesus, Jesus. Syakaralayase. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari hanya jemaat Tuhan katakan, ku tinggi melebihi lebih dalam. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Oh, ku tinggikan melebihi segalanya.
Tuhan kita. Kami siap meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Come on, semuanya katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh yeah. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semuanya ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, oh ya, haleluya, amin, haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan. Mana suaranya? Haleluya. Amin. Oh ya. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Coba kasih hai gitu kepada kiri kanan Bapak Ibu, katakan shalom gitu kepada kiri kanan. Wah. Ya, kita memang dilarang untuk berjabat tangan, tetapi saya yakin dan percaya sukacita Tuhan tidak berkurang pada saat sore hari ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke, 15 minggu kita sudah tidak bersama-sama di gedung gereja ini ya. Tidak terasa, ya bisa dibilang lama, tapi ya tidak juga begitu. Tapi akhirnya kita bisa bertemu kembali. Amin. Ya, saya tahu memang masih banyak sekali yang masih merasa kurang aman karena kondisinya masih belum membaik di Indonesia, bahkan di Banyuwangi. Tapi saya kena percaya perlindungan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Amen. Dan ini adalah ibadah pertama kita di New Normal Sunday Service kita. Dan kita akan terus evaluasi dan kita akan pastikan yang terbaik untuk menjaga keamanan dan juga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang pemerintah kita anjurkan. Oke, ada beberapa yang perlu kita perhatikan, adaptasi. Yang pertama, untuk persembahan, untuk amplop persembahan itu ada di depan Bapak Ibu. Jadi ada amplop bertuliskan Our Home. Nah, itu adalah amplop yang nanti akan Bapak Ibu isi untuk persembahan kita, untuk kas gereja. Dan Bapak Ibu nanti akan berikan pada waktu pulang di peti depan sana, di luar sana ya. Lalu untuk diakonia dan juga misi tetap kita mulai lagi di bulan ini, tapi diakonia kita akan lakukan di minggu yang akan datang, di minggu yang kedua. Dan nanti amplopnya beda, amplopnya seperti ini. Nah, nanti kita akan siapkan juga di bangku depan Bapak Ibu masing-masing ya untuk minggu depan. Dan mohon perhatian, tadi ada beberapa yang amplop yang warna yang Our Home itu, yang untuk kolekte itu, untuk kas gereja dilipat, tidak perlu Bapak Ibu lipat, sayang sekali. Ya, tidak perlu Bapak Ibu lipat, tetap aja dalam keadaan seperti itu masukkan ke peti depan. Dan yang selanjutnya tadi yang bagian ngeringkesi dan juga membuka amplop ada yang isinya kosong. Bapak Ibu mohon kalau memang Bapak Ibu tidak memberi, jangan mengembalikan amplop ini dalam keadaan kosong. Tetap biarkan di depan di kursi masing-masing. Bisa dimengerti akan hal ini? Oke? Kalau mengerti katakan amin. Ya. Lalu tetap jaga jarak ketika pulang gereja nanti. Oleh sebab itu pastikan jangan keburu-buru pulang. Tetap jaga jarak. Jadi ketika engkau pulang, engkau tetap menjaga jarak antara satu sama lain. Dan yang terakhir, harap bertanggung jawab dengan sampah masing-masing. Apalagi minggu ini adalah minggu pertama perjamuan kudus. Ya, jadi tolong sampahnya bisa diringkesi dan dibuang di tempat sampah yang telah kami sediakan. Dan untuk membuka hosti dan juga perjamuan kudusnya sudah mendapatkan semuanya kan tadi di depannya, ya sudah mengambil. Itu bukanya 2 kali. Jadi itu hosti sama anggur jadi satu. Buka pertama itu buka hostinya, ya. Lalu buka yang kedua itu adalah buka anggurnya. Nah, saya yakin dan percaya adaptasi ini saya yakin kita bisa lalui dengan baik dan kita tetap terus bisa beribadah dengan keadaan yang sehat dan aman dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita. Sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku. Mari Tuhan katakan terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur. Oh selamanya. 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 Mari umat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini, kata Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Sudah lama kami tidak ada dalam rumah-Mu. Dan kami bersyukur kalau minggu ini kembali Engkau beri kesempatan untuk kami hadir bersujud di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami yakin akan penyertaan Tuhan, akan penjagaan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan untuk kami sekalian, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman. Berbicaralah dalam setiap hati dan hidup kami. Kami akan hidup lebih baik. Di hari ke depan kami akan lebih baik dari hari ini Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Sehat semuanya? Saya lihat ada beberapa yang di atas 60 tahun di sini. Tapi yakinlah meskipun sudah di atas 60 tahun, hatimu kalau mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati hidupmu. Haleluya. Kalau 60 tidak boleh kebaktian, berarti saya pun tidak bisa ada di tempat ini, saudara ya. Sudah 60 lebih. Puji Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan bicara tentang kekhawatiran. Baca bersama saya 1 Petrus pasal 5 ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan mungkin kita bisa hafal akan ayat ini. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan perjamuan kudus bisa angkat tangan. Sudah bawa ini semua? Sebab nanti kita langsung akan masuk di dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan sudah semua. Di atas pun sudah. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Semua katakan amin. Puji Tuhan. Baca bersama-sama. 2, 1. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat ini bicara tentang kekhawatiran. Dan kalau bicara tentang kekhawatiran, sejak lahir kita sudah bawa itu yang namanya khawatir, itu sudah ada dalam hidup kita. Tetapi belum kelihatan. Pada waktu ada tekanan hidup, pada waktu ada himpitan hidup, ada permasalahan di dalam hidup kita, baik itu yang besar maupun yang kecil, maka khawatir itu akan muncul. Betul atau betul? Betul. Kalau tidak ada himpitan, kalau tidak ada tekanan hidup, itu tidak muncul kekhawatiran. Tetapi kalau ada hal-hal ini yang muncul, maka khawatir itu kelihatan. Tetapi dengar saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak senang kalau kita khawatir. Tuhan sangat sedih kalau kita ini dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena apa? Kalau kekhawatiran itu melanda hidup kita, maka hati kita itu bisa terbagi. Hati kita itu bisa bercabang. Berharap kepada Tuhan, berharap juga kepada manusia. Berharap kepada Tuhan, berharap juga kepada Gunung Kawi. Berharap kepada Tuhan, berharap juga kepada paranormal. Kalau kau sudah khawatir, ini yang buat Tuhan sedih, sungguh. Karena hatimu itu bisa bercabang. Iya, tetap percaya Yesus gak ya? Apa aku coba-coba ke paranormal? Apakah aku coba-coba ke Gunung Kawi?
Dan itu Tuhan sangat sedih. Sebab itu pagi hari ini, apapun tekanan dalam hidupmu, apapun himpitan dalam hidupmu, apapun permasalahan dalam hidupmu, jangan kamu khawatir. Toleh kiri kanan, dengar saya. Cuma gini aja, enggak usah ngomong. Ayo, semua. Ngerti apa artinya? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Ayat ini berkata, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Saya katakan, tanpa Tuhan tidak mungkin kita ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan loh. Keberadaan kita sampai hari ini bukan karena kemampuan kita, karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita yang memelihara kita semua. Mungkin saudara berkata, loh saya lihat streaming itu kok enggak seperti ini ya Ibu Gembala ya. Iya, karena saya pada waktu streaming tuh bingung saudara. Ngomong kok sama bangku gitu loh. Tapi kalau ini kan ada orang tuh rasanya lebih hot, lebih panas gitu. Beda memang. Saudara yang lihat di rumah tadi memang agak sedikit ada trouble di online-nya, di sound-nya, sehingga tidak kelihatan. Tetapi sekarang sudah oke ya? Oke, puji Tuhan. Cuma mic saya yang tidak enak. Haleluya. Saudara tahu, apakah Tuhan Yesus pernah berkhotbah tentang kekhawatiran? Hah? Halo? Pernah? Pernah. Di mana? Di Alkitab di mana? Kalau sudah tahu katanya pernah. Di dalam Matius pasal yang ke-6. Itu khotbah Tuhan Yesus tentang kekhawatiran loh. Khusus Tuhan Yesus khotbah tentang khawatir. Karena dia tahu manusia itu seringkali hidup di dalam kekhawatiran. Sebab itu Tuhan berkhotbah tentang kekhawatiran di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34 ada 4 kali kalimat yang berkata jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir sampai 4 kali. Kalau saudara baca, perhatikan di ayat 25, ada 2 kali kata-kata Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir. Di ayat 31 Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Ayat 34 diulangi lagi Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Apa toh artinya sampai 4 kali Tuhan Yesus berkata dengan kalimat yang sama. Jangan kamu khawatir karena ini sangat penting. Kata dan kalimat yang diulang-ulang itu berarti suatu hal yang sangat penting. Kita tidak baca, tidak usah baca semua. Nanti pelan-pelan saya akan arahkan Bapak Ibu Saudara. Apa alasannya? Kenapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama, buka Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-26. Ayat ini berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Tuhan Yesus berkata, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Artinya apa? Perhatikan ini. Bukankah kamu adalah ciptaan manusia, adalah ciptaan makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia, melebihi burung-burung. Itu maksud Yesus. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Saudara mulia, saya pun mulia. Bisa mengerti saudara? Kau mulia. Katakan saya mulia. Haleluya. Kenapa kau harus khawatir? Karena kau ini adalah sangat mulia. Manusia. Saya coba belajar seperti Cak Lontong. Ya, Cak Lontong itu kan seringkali kan memutus-mutus kalimat dengan manusia. Keluarkan keluarkan. Tulisan tadi itu mana? Apa? Makhluk. Nurun. Sifat. Allah. Jadi manusia itu makhluk nurun, sifatnya Allah. Kita ini memiliki sifat-sifatnya Allah. Kita ini sesuai dengan karakternya Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan kita itu sangat mulia. Bisa katakan amin? Ini aslinya kita loh. Manusia nurun sifatnya Allah. Ada sifat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi karena dosa, karena Adam yang pertama jatuh menuruti akan tawaran dari ular, si iblis, maka manusia memiliki sifatnya iblis. Kalau saudara baca dalam Kejadian, tidak usah kita baca. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, sifat iblis ada di dalam manusia. Sebenarnya itu bukan asli sifat manusia. Sifat manusia itu aslinya nurun sifatnya Tuhan. Tetapi karena berbuat dosa, maka sifat asli daripada Tuhan itu hilang dan sifat iblis ada. Sejak manusia jatuh, engkau baca di dalam Alkitab, Kain mulai membunuh akan Habil. Ini yang terjadi. Manusia saling membunuh. Sejak manusia memiliki sifat iblis, engkau baca di dalam Alkitab, Lamai beristrikan 2 perempuan. Aslinya manusia diciptakan 1 wanita, 1 pria. Sebab itu Kejadian pasal 6. Kita baca. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ayo, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Perhatikan. Kejahatan manusia menjadi besar. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi sejak sifat iblis ada di dalam hidup manusia, maka dia menjadi manusia yang jahat, membuahkan kejahatan, selalu melakukan kejahatan. Tetapi saya katakan tetap engkau manusia yang mulia di hadapan Tuhan. Karena engkau sangat mulia, maka Tuhan siap mati di atas kayu salib. Karena kau
engkau sangat mulia, karena saya sangat mulia. Manusia jatuh dalam dosa, engkau jatuh dalam dosa, engkau saya pun jatuh dalam dosa. Tuhan mati untuk kita semua. Supaya apa? Supaya mengembalikan sifat Allah yang mulia yang ada di dalam kita itu kembali di dalam kita. Itu tujuan kematian Yesus di atas kayu salib, supaya sifat Allah itu, sifat Tuhan itu ada lagi di dalam kehidupan kita. Mengerti saudara? Tuhan mati supaya sifat Tuhan itu kembali di dalam kehidupanmu dan dalam kehidupanku. Kembali kita lihat, manusia ciptaan yang mulia, melebihi binatang, melebihi tumbuhan, bahkan saya katakan manusia mulia lebih daripada malaikat. Bisa katakan amin. Halo, kita lebih dari malaikat loh. Lihat saudara kiri kananmu, bisa tersenyum. Kau lebih dari malaikat? Karena manusia diciptakan 3 in 1. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Malaikat itu hanya punya roh. Gak punya tubuh. Lalu terus saudara berkata, loh itu yang di pertunjukan, di gambar-gambar. Itu kan kadang-kadang gini ya, mukanya seperti manusia ya. Ada sayapnya 2 gitu ya. Betul atau betul? Itu badan penyamaran. Tubuh penyamaran, malaikat gak punya tubuh. Dia cuma punya roh. Binatang punya nyawa dan punya tubuh, tetapi dia tidak punya roh. Binatang. Sebab itu kenapa Tuhan berkata manusia ini diciptakan sangat sempurna dan sangat mulia. Kalau kita bandingkan dengan malaikat, manusia berdosa, diampuni, dipulihkan, dicinta lagi sama Tuhan, disayang lagi sama Tuhan, dipeluk lagi sama Tuhan. Saudara tahu pada waktu malaikat berdosa, dia diapain? Halo, dia apa? Hah? Yang keras dong? Dibuang. Lu sudah tidak pernah baca Lucifer, tak? Lucifer itu lo dibuang. Kalau manusia masih diampuni, dipulihkan, disayang, dicinta oleh Tuhan. Tetapi malaikat dibuang loh saudara. Loh saudara tanya, loh kenapa? Kok manusia beda dengan malaikat? Malaikat dibuang. Ada 3 alasan manusia berdosa. Perhatikan saya. Karena ada yang mempengaruhi, ada yang menggoda, yaitu iblis. Karena manusia di bumi ada iblis. Tetapi malaikat, di sorga ada iblis? Tidak ada. Tidak ada. Inisiatif sendiri, tidak ada yang menggoda, tidak ada yang mempengaruhi, tetapi memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan dosa. Dorongan diri sendiri untuk melakukan dosa. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena manusia masih memiliki status fana. Manusia ini fana. Di dunia yang fana, hidupnya masih kefanaan. Tapi malaikat itu kekal. Dia di surga, kekal. Apalagi yang ketiga.
manusia diampuni, malaikat dibuang. Karena yang ketiga, manusia ini diciptakan sesuai segambar dan serupa Tuhan. Malaikat tidak diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Bahagia saudara, engkau serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan, ini yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita jatuh, pada waktu kita kotor, pada waktu kita bau amis. Ini yang dia lakukan. Dia ambil kembali. Dia angkat kembali. Dia bersihkan kembali. Lalu dia taruh manusia yang sudah dibersihkan itu di tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Dikembalikan sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Karena kita segambar dan serupa Tuhan. Tidak mungkin pada waktu kita jatuh, lalu Tuhan tambah menginjak-injak kita. Tambah mungkin meludah-ludahi kita. Tuh, dasar sampah. Dasar kotor, jijik, bau. Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Kadang-kadang manusia melakukan ini. Kalau ada temannya jatuh, sesamanya jatuh, tambah diinjak-injak, tambah diludahi, tambah dikata-katain. Tetapi Tuhan tidak. Pada waktu kita jatuh, karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan, Dia angkat kita. Dia bersihkan kita. Dia kembalikan pada posisi kita yang semula. Sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Kenapa harus khawatir? Kau mulia. Kau sangat mulia. Sudah? Khawatirnya sudah agak hilang? Belum? Belum? Loh kok ketawa toh? Belum? Macam-macam orang khawatir itu macam-macam. Khawatir kalau keluar, kena corona, khawatir. Jadi di rumah terus. Awal-awal sih saya seperti itu, saudara. Takut. Tapi ada orang yang kalau ke gereja khawatir, tapi kalau kerja enggak khawatir. Lah itu yang wali itu, saudara ya. Kalau ke gereja, waduh khawatir, jangan, masih ada corona. Enggak boleh. Tapi kerja loh saudara. Waduh saya pikir-pikir ini kok kebalik gitu ya. Kalau enggak berani ke gereja ya jangan kerja juga. Gitu, betul atau betul? Sangat betul. Itu poin di hadapan Tuhan. Jangan khawatir. Karena kita makhluk ciptaan Tuhan, manusia. Sangat mulia. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Ayat yang ke-27. Ya. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini pertanyaan ini. Pertanyaan ini coba keluarkan lagi. Nyut, keluarkan ayat itu lagi, Nyut, ayat 27. Nah, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Oke. Ini ada tanda tanya. Betul enggak betul? Semua kan kita kan lulusan paling enggak SD kan? Paling enggak SMP toh seperti saya toh. Jadi tahu kalau ini kan pertanyaan toh.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini pertanyaan Tuhan Yesus yang harus kita jawab pagi hari ini bersama-sama. Saya bacakan lagi dan saudara jawab dengan keras. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak bisa. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada manusia yang khawatir akan menjadi lebih baik. Dengan kekhawatiranmu tidak bisa menolong engkau keluar dari masalah hidupmu, dari tekanan hidupmu, dari himpitan hidupmu. Sebab itu mengapa kau khawatir? Mungkin saudara bertanya, apa Ibu Gembala tidak pernah khawatir? Pernah? Berkali-kali, iya. Tetapi begini saudara, pada waktu saya khawatir, pada waktu hati saya mulai galau, karena tekanan, karena direndahkan, karena dihakimi, mulai khawatir itu menguasai. Pikiran mulai kacau, hati mulai kacau. Tetapi itu hanya sebentar saja. Sakit hati itu hanya sebentar saja. Kegalauan itu hanya sebentar saja. Setelah itu, jujur saya katakan, khawatir, pernah? Tapi sebentar mampir. Setelah itu, saya serahkan kepada Tuhan. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Karena Dia akan ganti duka menjadi suka. Serahkan aja dong. Kenapa sih? Dengan khawatir engkau tidak bisa menjebol, mendobrak pintu-pintu yang terkunci di depanmu. Tidak bisa. Bahkan bisa-bisa saudara sekalian dengar, pada waktu engkau khawatir dan khawatir, engkau akan memperpendek umurmu. Iya. Tuhan bilang toh, apa kamu bisa menambah sehasta saja dengan kekhawatiranmu? Tambah engkau khawatir, seharusnya umurmu panjang, jadi pendek. Sebab itu pagi hari ini jangan khawatir. Seorang dokter Amerika dia berkata, seorang manusia yang awalnya penyakitnya itu hanya biasa-biasa, sampai menjadi penyakit yang parah, sampai meninggal. Itu 75% karena hati dan pikiran yang kacau. 75%. Yang 25 itu karena virus, karena lingkungan, karena kecelakaan. Itu 25%. 75% karena hati dan pikiranmu kacau balau. Ini dokter yang pengalamannya banyak berkata demikian. Sebab itu buang jauh-jauh kekhawatiranmu. Sebab kekhawatiran adalah senjata bunuh diri. Pelan, tapi pasti. Mau umur panjang Bapak Ibu? Mau umur panjang? Kita lihat Musa. Contoh hidup Musa ini luar biasa. Dia pribadi yang disuruh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir.
Dan dia sudah bawa ini bangsa Israel itu sampai di tepi laut Teberau, di tepi laut Kolsom. Dan dia tahu ini sudah tugasnya dia oleh Tuhan sampai di seberang laut Kolsom, di tepi laut. Kalau saudara baca, kalau tidak salah, Keluaran pasal 14, pada waktu itu dia sampai, Tuhan berkata, buat kemah di situ. Buatlah kemah di tepi laut Kolsom, laut merah. Tak taunya saudara, Raja Mesir berubah pikiran. Dia mulai mengejar-ngejar bangsa Israel. Karena kejaran bangsa Israel, karena kejaran orang Mesir, maka bangsa Israel mulai marah-marah dengan Musa, mulai unjuk rasa dengan Musa. Tapi Musa tenang. Musa tenang. Karena Musa tahu tugasnya dia itu sampai di tepi laut Kolsom. Selebihnya di depan dia hanya ada laut. Ada lautan yang luas. Nggak mungkin toh bangsa Israel sama-sama jegur. Kan bunuh diri. Untuk membuat kapal pun nggak mungkin, nggak ada kayu. Nggak bawa paku. Waktunya pun sangat pendek untuk mereka membuat perahu untuk nyebrang laut Kolsom. Tapi apa yang Musa katakan pada waktu bangsa Israel marah-marah, ngamuk-ngamuk, unjuk rasa demo. Kita baca Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-13. 14-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu yang marah, yang ngamuk, yang demo, yang unjuk rasa. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan Tuhan pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa tahu tugasnya. Dia selesaikan tugasnya. Untuk nyabrang, urusannya siapa? Urusannya siapa? Urusannya Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan, keselamatan dari kejaran orang Mesir, urusannya siapa? Urusannya Tuhan. Jadi saudara harus tahu bagianmu, mana bagian Tuhan. Ada bagian masing-masing. Ada bagianmu yang harus engkau kerjakan. Ada bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Tak usah khawatir. Tak usah khawatir. Kalau kau memikul, sekiranya kau tidak kuat, engkau taruh. Itu urusan Tuhan. Serahkan kembali kepada Tuhan. Kalau itu bukan bagianmu, kalau itu terlalu berat, engkau tidak bisa. Itu kembalikan kepada Tuhan. Sudah mulai tenang, tidak khawatir. Haleluya. Dengan khawatir tidak bisa menambah sehasta dalam hidupmu. Engkau akan cepat masuk kubur. Mau cepat masuk kubur?
Enggak. Sebab itu jangan khawatir. 100 kalau ada pendeta berkata, pendeta itu 100 jemaat, 100 pikiran, 100 hatinya. Pendeta harus mikiri yang 100 pikiran, yang 100 kehendak. Tapi saya enggak, saudara. Gak mau mikir soro-soro, amsyong. Tahu amsyong? Ojo mikir berat-berat, amsyong. Tidak usah. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, sepertinya saya harus sampai yang ketiga karena yang keempat tidak sempat. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir? Ayat 31. Matius pasal yang ke-6. Ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu. Ini loh penekanannya. Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, saya mau katakan ya, orang khawatir itu cocoknya untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Cocoknya bukan untuk kita. Kita punya Yesus kok. Kita punya Yesus yang hidup kok. Dia tahu kok akan hidupku dan hidupmu kok. Ini ayat ini kan berkata, Tuhan Bapakmu itu tahu apa yang engkau hadapi, masalahmu apa. Dia tahu. Yang saya sangat tertarik. Ayat ini berkata, Bapakmu yang di surga tahu. Ayat ini tidak berkata Tuhanmu tahu, atau Sang Penciptamu tahu, atau Khalik langit dan bumi tahu. Tetapi ayat ini Yesus berkata, Bapakmu tahu akan hidupmu. Kata Bapak ini loh, kata Bapak ini. Bahasa ikatan batin, betul enggak? Bapak ini bahasa tentang kedekatan. Sebab itu Yesus tidak berkata Tuhanmu atau penciptamu atau Khalik langit dan bumimu. Tetapi dia katakan Bapakmu. Ini bicara soal bahasa ikatan batin. Kedekatan jiwa. Atau Bapak itu satu bahasa komunikasi. Komunikasi keakraban. Kalau kita lihat dalam keluarga. Seorang anak. Dia pasti panggil orang tuanya. Papa, mama. Atau papi, mami. Atau bapak, ibu. Atau daddy, mom. Betul atau betul? Ada anak yang di sini panggil orang tuanya om. Ini bicara tentang bahasa komunikasi kekeluargaan yang indah, yang harmonis. Elisa, dia memanggil Elia dengan sebutan Bapakku, Bapakku. Elia itu adalah gurunya, pemimpinnya. Tetapi dia tidak panggil guruku atau pemimpinku. Tetapi Elisa dia memanggil Elia dengan sebutan Bapakku, Bapakku.
Ada kedekatan antara Elisa dengan Elia. Ada keakraban yang luar biasa. Terjadilah karena keakraban itu dia mendapatkan dua bagian, double Roh Kudus urapan itu. Kalau kita lihat juga Yoas, dia memanggil Elisa dengan sebutan Bapakku, Bapakku. Meskipun Elisa adalah nabinya, Elisa adalah gurunya, Elisa adalah pemimpinnya yang membimbing dia, mentor dalam hidupnya. Tetapi dia berkata, Bapakku, Bapakku. Karena ada keakraban, komunikasi yang baik. Maka terjadilah kemenangan dalam hidup Yoas. Saudara, mungkin kau memiliki bahasa keakraban dengan Tuhan. Engkau memanggil dia Bapak, bagus. Tetapi dia lebih senang ada keakraban dari hatimu kepada dia sebagai Bapakmu. Ada ikatan batin yang kuat antara engkau dengan Bapa di surga. Ini Tuhan Yesus inginkan kita sebagai anak. Kita diberi hak pada waktu kita terima Yesus. Pada waktu kita buka hati kita. Kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, Dia Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dia ingin ada ikatan batin yang kuat. Kedekatan yang kuat antara engkau dengan Bapa surgawi. Sebab itu kembali Tuhan Yesus mengajarkan doa. Tuhan Yesus loh, tuntunan Tuhan Yesus tentang doa. Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Ayat ini berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang, baca sama-sama 21, karena itu 21. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus, ke dalam pencobaan, karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ini ayat ini luar biasa saudara. Dan kita mau jadikan ayat ini pujian. Mau? Mau? Belajar bersama-sama ya? Ini lagu yang sangat bagus. Saban hari kalau saudara bisa, saudara nyanyi di rumah. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan masukkan kami
ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ayo semua nyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sekali lagi ya, Bapa kami yang ada di surga. Oh, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saya katakan seperti Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu khawatir, karena engkau adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Ada sifat Yesus dalam hidupmu, engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan engkau khawatir. Tuhan Yesus berkata, karena dengan khawatir engkau tidak bisa memperpanjang umur hidup. Engkau tidak bisa menolong hidupmu kesulitan pintu-pintu yang ada di depanmu. Semua serahkan kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir, karena engkau memiliki Bapa yang sangat baik. Puji Tuhan, engkau yakin engkau punya Bapa? Bapa surgawi lain, mungkin lain dengan Bapa duniawi. Bapa itu yang akan mengajari kita pada waktu kita melewati badai dalam hidup kita, melewati awan yang kelabu dalam hidup kita. Dia yang akan memberi kita sayap, sehingga kita memiliki sayap seperti Raja Wali, menghadapi badai angin yang keras. Kita bisa mengatasi semua pencobaan. Engkau Bapa yang mengasihiku, melewati awan yang kelabu. Kau yang buat
bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang. Kita berdiri bersama-sama. Engkau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, takkan biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan. Dia tidak akan biarkan ku berjalan, engkau berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, sungguh baik. Buka perjamuan kudusmu. Engkau Bapa yang mengasihiku, melewati awan yang kelabu, kau yang berikanku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik. Mungkin engkau saat ini dipenuhi dengan kekhawatiran. Bahasa tetesan air mata, dia mau engkau akrab. Ku berjalan, bukan saja bahasa keakraban engkau panggil dia Bapa, tetapi ada kedekatan jiwa. Yes God, haleluya. Mengerti bahasa tetesan air mata, takkan biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Wanita-wanita, kau Bapakku yang baik. Engkau angkat hati kepada Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, takkan kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Pria-pria, kau Bapakku yang baik, kau bisa rangkul dia. mengerti bahasa Mungkin engkau tidak lihat sosok air mata, Bapakmu yang di surga, tetapi dia bisa kau rangkul pagi hari ini. Sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Semua Bapakku yang baik,
tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan dan aminkan. Pada waktu malam Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur, dan memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Setiap kali kamu makan, kamu ingat akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Haleluya. Ini kalau engkau khawatir, masuk ke kamarmu. Berdoalah. Meskipun engkau di kamar sendirian di tempat yang tersembunyi, Dia akan melihat engkau. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucapkan berkat, dan membagikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu minum, kamu ingat akan aku. Bukankah cawan yang kita naikkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Yes, kesembah Dia. Haleluya. Uramasa. Haleluya, haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air. Dia tahu bahasa air matamu. Yes, Berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. dengan sayup, Kau Bapa-Ku yang mengerti bahasa tetesan air mata tak habis. meskipun engkau tidak mengutarakan apa yang menjadi kekhawatiranmu. Dia tahu. Air matamu pun Dia tahu. Kau Bapa-Ku yang mengerti bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak.
tidak akan pernah khawatir lagi. Mungkin sebentar itu ada dalam hati, pikiran kami. Tapi setelah kami sadar bahwa kami mulia, bahwa dengan khawatir tidak bisa menolong hidup kami. Pada waktu kami tahu kami memiliki Bapa, kami tidak akan khawatir lagi. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk. Sebenarnya yang keempat itu kuncinya. Saudara baca di rumah. Kau harus hidup dalam kebenaran. Tidak usah khawatir kalau engkau hidup dalam kebenaran. Maka Tuhan akan menolong hidupmu. Jangan jadi anak Tuhan yang hanya rajin ke gereja. Hanya aktif dalam melayani tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Saya silakan Kak Puji untuk, iya ada, cuma diumumkan saja atau maju ke depan ini? Diumumkan aja nama-nama erokit yang telah lulus tahun ini sebagai berikut. Adit Adnanta Yuan, Febi Handayani, Liga Eklesia Gabriel, Karisa Yemima Ananta, Valen Celesia Grecia, Christine alias Ivoni, apa ya, Ivolav Gunawan, susah-susah saudara ya namanya ya, anak zaman sekarang nih ya. Jennifer Tansia, Florence Miracle Darusman, Vincent Cornelius, Selintan Wijaya sudah masuk di frontliner ya, tapi masih tetap ada ibadah. Tanggal 17, perhatikan frontliner mulai tanggal 17 ya, tetap pakai face shield atau masker, tetap cuci tangan, tetap jarak dijaga ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada pengumuman yang lain. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan nanti di depan. Dan persembahan persepuluhan juga ada di depan sana amplopnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Saat ini Bapak, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang memperingati ulang tahun pernikahan di bulan Juli ini Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang memperingati ulang tahun kelahirannya di bulan Juli. Kiranya selalu kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, kegiatan apapun yang mereka lakukan, Tuhan Yesus selalu bersama dengan mereka. Tuhan Yesus selalu bersama dengan keluarga mereka. Sehingga di dalam keluarga ada kasih mesra antara suami istri dan anak-anak, mertua dan mantu. Semuanya di dalam kasih daripada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bahkan yang mengikuti acara secara online, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah pada waktu engkau pulang. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati masa depanmu, diberkati kesehatanmu. Engkau cakap mengandung segala sesuatu. Karena Tuhan
yang memberikan Engkau kemampuan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya terima berkat ini sama-sama katakan amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikan kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Jalan satu-satu, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah bergerombolan.